فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, insyaallah tema yang akan kita bahas dalam tausiah sore hari ini tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita sering mendengar nama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini meriwayatkan sebanyak 1170 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya. Kita pelajari dari awal, yaitu tentang nama beliau. Abu Sa'id itu adalah nama kunyah, nama panggilan ya. Adapun namanya beliau adalah Sa'ad. Namanya Sa'ad. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau ini dari suku Khazraj, dari kaum Ansar, dari Madinah. Ayahnya Malik bin Sinan radhiyallahu anhu juga seorang sahabat yang mulia yang masuk Islam menjelang Nabi SAW hijrah ke Madinah. Saat ini yang dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. 10 tahun sebelum hijrah lahirnya. Jadi ketika Nabi SAW hijrah, umurnya masih 10 tahun, tapi sudah masuk Islam. Semangat dalam keislamannya bersama anak-anak kecil lainnya yang seumuran dengan beliau ya. Kalau seorang sahabat ini ketika dewasa belum Islam lalu masuk Islamnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislaman ya. Tetapi ketika orang tua ini sudah masuk Islam, istrinya masuk Islam, kemudian lahir anak, punya anak, anaknya belum balik, maka ketika dia dari kecil sudah Islam, tidak perlu lagi setelah balik mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam gitu. Tidak perlu lagi. Seperti sekarang ini kan, kita ini muslim, punya anak-anak kita tidak perlu, ayo kamu syahadat untuk masuk Islam setelah balik gitu ya, tidak ada. Cukup keislaman dari kecil sudah menunjukkan ketika baliknya berarti dia sudah Islam, karena memang dia selalu, anak-anak kita dan kita semua selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika terjadi perang Uhud, tahun keberapa perang Uhud ini? Siapa yang bisa menjawab? Perang Uhud terjadi di tahun keberapa sebelum hijrah? Ada, terutama anak-anak barangkali, remaja ya. Saya yakin sebagian besar atau semuanya tahu, cuman mungkin tidak ingin menjawab gitu ya. Artinya karena memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjawab. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Berarti Abu Sa'id usianya berapa saat perang Uhud? 13. Karena tadi lahirnya 10 tahun sebelum hijrah. Masih belum balik. Anak laki-laki usia 13 tahun itu belum balik pada umumnya, sekitar umur 15. Tapi kalau anak perempuan itu umumnya udah umur 13 tahun sudah balik. Apalagi di zaman Rasul SAW dahulu, anak-anak perempuan itu sudah cepat sekali baliknya ya, lebih cepat, sehingga pernikahan pun
di kalangan dahulu di zaman Rasulullah SAW, perempuan umur 6 tahun, 7 tahun sudah nikah gitu. Walaupun belum berumah tangga bersama-sama kumpul dengan suami gitu ya. Misalnya 9 tahun, 10 tahun itu sudah umum gitu ya. Artinya keumuman pada saat masyarakat di zaman dahulu jangan kita bandingkan dengan masyarakat sekarang untuk menilai sesuatu yang terjadi di zaman dahulu. Kita melihat hidupnya sekarang merasa tidak umum anak usia segitu menikah, kemudian kita menganggap wah ini tidak benar dan lain sebagainya, padahal di masa dahulu sudah hal yang biasa dan perempuannya juga memang sudah siap mentalnya untuk berumah tangga. Abu Sa'id Al-Khudri usianya masih 13 tahun, dibawa oleh ayahnya. Waktu menjelang perang Uhud itu Nabi SAW berangkat bersama pasukan tentara kaum muslimin. Sebelum sampai di Uhud sempat berkemah dulu di satu tempat gitu ya. Maka Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id ini, membawa putranya yang usianya 13 tahun. Ya Rasulullah, tolong izinkan anak saya ini untuk ikut berperang. Tulang-tulangnya dia sudah kuat, katanya gitu. Sudah kuat, sudah besar tulangnya gitu. Supaya tidak dikatakan sebagai anak-anak. Rasulullah SAW memandang saat ini putranya Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri, dilihatnya dengan seksama. Tapi Nabi SAW belum mengizinkan, menyuruh pulang lagi ke kota Madinah. Tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk ikut perang. Dan pada saat perang Uhud itu mungkin ada sekitar 9 anak-anak yang dipulangkan oleh Nabi SAW, tidak boleh ikut berperang karena masih anak-anak. Ada Usamah bin Zaid dan yang lain-lainnya. Kalau kita renungkan kejadian tersebut gitu ya, berarti di zaman Rasulullah SAW tersebut anak-anak kecil tadi, kalau 13 tahun sekarang ini kelas 1 SMP, tapi luar biasa sudah matang semangat mereka untuk beribadah, untuk berjuang, membela agama Islamnya itu sudah matang, bukan karena doktrin paksaan dari orang tua gitu, tidak. Tapi memang kesadaran sendiri dan mereka pulang dengan sedih. Ini tentu tidak lepas dari pendidikan. Buah tersebut tidak lepas dari pendidikan. Siapa saja yang mendidik? Tentu orang tua di rumah dan juga pendidik atau guru yang lainnya. Bisa jadi tidak hanya orang tua yang mendidik gitu kan, tetapi juga para ulama, para guru, para ustadz yang mendidik anak-anak tersebut sehingga menjadikan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, usianya masih kecil gitu ya, tetapi pemikirannya, pemahamannya sudah matang, sudah dewasa. Ini perlu, artinya kita berharap dari pendidikan anak-anak muslim generasi muda sekarang ini, artinya untuk benar-benar mereka mengisi waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk Al-Quran, untuk As-Sunnah, untuk sejarah Islam gitu ya. Jangan kita biarkan anak-anak kita menyibukkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk main game di HP dan lain sebagainya. Sambil kita terus berdoa pada Allah SWT agar Allah karuniakan kepada anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah, yang menjadi penyejuk hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian anak-anak tersebut di masa Rasul SAW itu mereka punya idola. Idolanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola mereka adalah orang tua mereka. Idola mereka adalah guru mereka, para ulama mereka, para tokoh-tokoh dari para sahabat. Itu idolanya mereka.
Sekarang bandingkan dengan anak-anak generasi di masa sekarang ini, siapa idola mereka? Siapa orang yang dibanggakannya gitu kan? Kita coba tes gitu kan, anak-anak siswa, misalnya siswa SMP SMA Al-Irsyad, siapa tokoh idola kalian gitu. Misalnya, secara jujur jawabnya gitu ya. Tapi insya Allah kalau SMA Al-Irsyad saya yakin ya, optimis, insya Allah idolanya adalah para sahabat, dengan menyebutkan nama-nama para sahabatnya mereka hafal gitu ya. Dan tentunya Rasulullah SAW di nomor yang terdepan. Tapi masih banyak anak-anak kita yang tidak kenal nama-nama sahabat tersebut. Bagaimana akan mengidolakan orang-orang tersebut kalau mereka belum kenal? 10 sahabat yang dijamin masuk surga juga belum tahu siapa saja. Tapi ketika ditanya idolanya, disebutkanlah nama pemain-pemain sepak bola terkenal. Mungkin nama pemain sinetron barangkali misalnya, ataupun youtuber terkenal gitu, yang dalam youtubernya tersebut misalnya hobinya makan dengan makan yang banyak misalnya, ataupun suka melawak dan lain sebagainya misalnya, tanpa bukan berarti meremehkan mereka, tapi ala kulli hal yang kita inginkan dari generasi kita mengidolakan Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama, para salafus saleh, atau orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, yang melakukan perbaikan di masyarakat. Itu harapan dari para orang tua dan guru. Nah, tinggal bagaimana cara kita di samping berdoa, berusaha terus memotivasi generasi muda untuk kenal dengan para tokoh-tokoh tersebut. Termasuk barangkali upaya ceramah sekarang ini pun untuk mengenalkan juga tokoh-tokoh para pahlawan kita. Itu satu ya. Kemudian kita renungkan lagi, orang tua membawa anaknya supaya diperbolehkan ikut perang. Yang resikonya kalau ikut perang, anak itu bisa mati dibunuh oleh musuh gitu kan. Tapi orang tuanya malah bangga kalau punya anak mati syahid gitu. Contoh saja sahabat perempuan yang bernama Al-Khansa radhiyallahu anha. Waktu sebelum masuk Islam, saudara laki-laki, saudara kandungnya meninggal dunia. Dia seperti goncangnya luar biasa, terpukul berat, sampai membuat puisi-puisi syair yang menyatakan kesedihan dia. Hampir-hampir dia bunuh diri dikarenakan kematian saudara kandung yang dicintainya. Tapi setelah dia masuk Islam, beriman, imannya semakin kuat, punya anak laki-laki 3 atau lebih, kemudian ikut berperang bersama kaum muslimin, berperang di jalan Allah. Kemudian Al-Khansa mendapatkan kabar kalau semua anaknya mati syahid. Insya Allah beliau, apa ucapan yang diucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan saya dengan gugurnya anak-anak saya di jalan Allah tersebut. Tentu sedih, wajar, artinya manusiawi, sedih. Tetapi yang terluar dari ucapannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bangga, senang, berharap anak-anaknya ini sebagai syuhada. Ini diantara bentuk dari sisi keimanan dari para orang tua. Bahkan orang tuanya juga ikut berperang juga, seperti Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ikut berperang di perang Uhud, bahkan termasuk salah satu dari syuhada Uhud radhiyallahu anhu yang gugur di perang Uhud. Ada sekitar 70 orang sahabat, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Abdullah
bin Jahash radhiyallahu anhu dan lain-lainnya, termasuk Malik bin Sinan. Padahal para orang tua ini memiliki anak yang masih kecil-kecil, tapi tawakal mereka kepada Allahnya sangat tinggi, tidak menjadikan mereka enggan untuk berangkat berjuang bersama Rasulullah SAW. Kalau orang yang lemah imannya tentu akan berpikir, aduh bagaimana kalau saya meninggal dunia, anak-anak saya masih kecil, siapa nanti yang mengurusi mereka, mereka sekolahnya dari mana, biayanya dari mana, dan seterusnya misalnya. Ini menunjukkan tawakalnya kuat. Saya tidak mengatakan orang tua sekarang supaya berangkat berjuang, berjihad supaya mati, tidak. Tetapi jangan sampai berpikir masuk di sini peranan setan kadang gitu kan. Ya Allah, sekarang saya diuji sakit, bagaimana nanti kalau meninggal, anak-anak saya masih kecil. Nah, ini kadang bisikan-bisikan setan yang menjadikan seorang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan akhirnya terjerumus kepada perbuatan yang haram. Melakukan transaksi-transaksi ribawi untuk menjaminkan keamanan anak-anak kita, pendidikan anak kita dan lain sebagainya misalnya, tapi dengan cara-cara yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjadi anak yatim, dan secara ekonomi juga mereka keluarga Abu Sa'id Al-Khudri ekonominya pas-pasan. Suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri masih kecil, disuruh oleh ibunya, "Nak, kamu pergi temui Rasul SAW, minta sesuatu, minta apakah harta ataukah minta makanan gitu ya, untuk menemui Nabi SAW." Karena banyak orang Ansor yang datang kepada Nabi SAW meminta, dan Nabi tidak pernah menolak. Ini belajar akhlak, bagaimana akhlak Rasul SAW. Beliau orang yang dermawan, ketika diminta tidak pernah menolak. Kalau punya gitu ya, berbeda kalau tidak punya. Beliau ini kalau punya sesuatu tidak sampai 3 hari sudah habis dibagikan. Tetapi Nabi SAW juga seorang guru, seorang pendidik. Ketika Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu masuk Islam, lalu ikut perang Hunain. Hakim bin Hizam masuk Islamnya waktu Fathu Mekah. Lalu perang Hunain, diberi 100 ekor unta. Padahal dia orang cukup, tapi orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, berhak untuk mendapatkan zakat. Lalu masih minta lagi Hakim bin Hizam ini, "Ya Rasulullah, aku minta lagi." Diberi 100 ekor unta lagi. Lalu Nabi SAW mengajarkan, "Wahai Hakim, seseorang yang meminta sesuatu, ketika diberi masih tetap ada rasa tamak, serakah, merasa kurang, nanti tidak berkah. Adapun orang yang diberi sesuatu dengan kepuasan, rasa ridha, maka hartanya insya Allah akan berkah. Wahai Hakim, sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Lalu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu mendapatkan nasihat tersebut, langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus kamu dengan kebenaran, saya tidak akan meminta kepada siapapun dari sekarang." Sampai di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sepeninggal Nabi SAW, ada harta negara berlimpah di Baitul Mal.
Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin membagikan kepada rakyat, termasuk Hakim bin Hizam berhak untuk mendapatkan harta dari negara. Hakim dipanggil, mau diberi, bukan minta, Hakim tidak minta, tapi Hakim ingat bahwasanya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, menolak menerima pemberian dari negara. Di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu pun sama, menolak juga, sampai Khalifah Umar mengatakan, wahai masyarakat, kalian jadi saksi, aku sudah mau memberi tapi dia yang menolak, bukan aku yang menahan pemberian. Ini sekedar contoh gitu ya. Artinya Nabi juga mendidik, tapi Nabi sendiri ketika diminta dan punya tidak pernah menolak. Ini memang tidak mudah untuk dipraktekkan gitu ya oleh kita semua, tapi kita terus berusaha berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, dari sifat pelit gitu. Sambil mendidik masyarakat supaya mereka juga tidak mudah untuk meminta-minta, tapi harus menjadi orang yang mandiri, harus dididik. Yang kita lihat tidak mudah masyarakat kalau pinjam dengan riba itu melunasinya luar biasa, lancar. Tapi kalau dipinjemin oleh orang tanpa riba, kadang suka menggampangkan. Oh, si A si baik, orang baik, telat juga nggak apa-apa bayarnya, bahkan nggak bayar juga pasti dimaafkan. Akhirnya orang kecewa, namanya pinjam meminjam kan tetap mengharapkan untuk membayar gitu ya. Tapi kadang menggampangkan. Nah, ini harus dididik, masyarakat harus dididik. Kalau ada mungkin komunitas lembaga-lembaga muslim yang bagus ya, menyelamatkan masyarakat kita yang biasa terjerat dengan rentenir, yang biasa pinjam di pasar dan lain sebagainya dengan riba. Tapi perlu dididik juga, sambil diberi pinjaman tapi tanpa riba, supaya membayar dengan dicicil dan lain sebagainya. Ini salah satu mungkin bentuk amar ma'ruf nahi mungkar secara praktek, secara langsung. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disuruh ibunya minta kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak membantah, tidak mengatakan, Bu, saya malu, nggak mau. Padahal hati kecilnya beliau malu. Tapi beliau mengatakan, Ibu, nanti kalau di rumah sudah tidak ada makanan, saya akan berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menolaknya secara halus kepada ibunya ya. Ini penting untuk anak-anak muda, anak-anak generasi remaja. Kalaupun tidak hadir para orang tua, untuk mengajarkan adab, cara menjawab ketika orang tua berbicara, jangan dibantah. Yang kesannya seolah-olah membangkang gitu ya. Tapi mungkin dengan cara yang lebih halus. Bagaimana Umi disuruh beli gula ataupun beli minyak di warung? Bagaimana Umi, saya sedang ngerjakan tugas. Menurut Umi, saya berangkat sekarang apa 10 menit lagi gitu kan. Tapi berupa pertanyaan. Kalau Uminya bilang sekarang nak berangkat, tinggalkan. Insya Allah berkah, kembali kerjakan tugas lagi. Jadi jangan bilang nanti tanggung lagi main game misalnya ya, jangan. Ya. Lalu ketika barang-barang makanan sudah tidak ada di rumah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu datang terpaksa mau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya menemui Nabi SAW, Nabi SAW sedang bermajlis dengan para sahabat lainnya. Nabi SAW sedang memberikan tausiah dan nasihatnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pun ikut duduk mendengarkan nasihat Nabi SAW. Menunggu sampai selesai, baru nanti beliau akan menyampaikan hajatnya.
Nabi SAW sedang memberikan nasihat. Di antara nasihat yang didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan mensucikan dia. Barang siapa merasa cukup dari makhluk dengan tidak suka meminta kepada makhluk, Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang sabar, berusaha untuk sabar, Allah akan menguatkan kesabaran untuknya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sangat terkesan dengan nasihat tersebut. Seolah-olah ini jawaban dari Nabi SAW atas niat dia untuk minta kepada Nabi SAW. Akhirnya dia pulang lagi tidak jadi minta kepada Nabi SAW. Tetapi beliau terus berdoa kepada Allah sambil berikhtiar. Alhamdulillah, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rizki kepada Abu Sa'id dan keluarganya, dan Allah lapangkan rizki untuk mereka dengan rizki yang halal, yang baik, yang barakah. Dan ini penuturan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sendiri. Kita harus yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rizki, akan memberikan jalan keluar, dan akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita jangan malas, harus menjadi orang yang rajin. Salah satu kiat untuk menjadi orang yang rajin, apabila malam hari bangun, ketika kita bangun di malam hari, ya, kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita berwudu, kemudian sholat. Karena setan ini akan membelenggu kan manusia dengan 3 ikatan. Ketika membaca doa setelah bangun, 1 ikatan terlepas. Ketika berwudu, ikatan 1 lagi terlepas. Ketika dia sholat, 1 ikatan lagi terlepas. Sehingga dia menjadi di pagi harinya menjadi orang yang nasyitan, orang yang semangat. Tetapi sebaliknya, apabila dia tidak membaca salah satu dari, atau tidak melakukan salah satu dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tersebut, maka pagi harinya menjadi orang yang kaslan, orang yang malas. Ini satu kejadian ya. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, meskipun beliau ini orang Madinah, tapi beliau lebih suka tinggal di masjid Nabi SAW dan tergolong menjadi ahlus suffah. Ahlus suffah. Banyak ahlus suffah ini diantaranya orang-orang dari luar Madinah yang tidak punya tempat tinggal dan tinggal di masjid Nabi SAW. Biasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW yang suka memberi makan kepada mereka, dan juga melalui para sahabat radhiyallahu anhum yang diberi kelapangan rezeki. Suka datang ke masjid membawa, ada yang membawa 1 orang ahlus sufa, ayo makan malam di rumah saya sekarang, 1. Ada sahabat lagi bawa 2 orang, ada yang 4 orang. Yang paling terkenal Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kalau membawa ahlu sufah 80 orang dibawa sekaligus makan di rumahnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu karena fokus terus belajar bersama Nabi SAW, ketika Nabi keluar rumah ikut bersama beliau mendengarkan, melihat, maka banyak hadis-hadis
yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kepada sahabat-sahabat lainnya dan kepada murid-muridnya dari kaum tabi'in. Kaum tabi'in ini orang yang hidup di masa sahabat tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menasehati Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya nanti suatu saat akan datang orang-orang yang datang kepadamu untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu. Maka aku wasiatkan kepada engkau untuk berbuat yang baik kepada mereka. Nabi wasiatkan akan untuk bersikap baik kepada para murid. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu terkenal orang yang ramah kepada murid-muridnya. Ramah. Kalau berjumpa dengan murid, ramah istilahnya. Dan selalu mengingatkan, aku ini dipesankan oleh Nabi SAW, diberi wasiat untuk memperlakukan kalian dengan baik. Jadi seorang guru ketika mengajar niatkan bahwa ini adalah ibadah, cari ridha Allah. Sehingga bersikap yang baik kepada murid juga salah satu cara yang menjadikan murid juga merasa nyaman untuk berguru kepada dia. Dan mungkin salah satu wasilah sehingga murid juga selalu ingat jasanya guru dan selalu mendoakan kebaikan untuk gurunya. Belum lama ada seorang siswa gitu ya, udah SMA, cerita kepada saya bahwasannya ketika selesai jam sekolah, mungkin selesainya asar gitu ya, dia mengeluarkan baju seragamnya, sedangkan peraturan di sekolah itu harus memasukkan baju seragam. Tapi ini sudah bubar, sekolah sudah selesai gitu. Jadi dia keluarkan, tapi masih di dalam lingkungan sekolah. Ada salah satu guru membentak anak ini, kamu mau jadi jagoan, kalau mau jadi anak berandal, jangan di sekolah sini. Kaget si anak itu kan. Padahal membuka baju ini bukan satu tanda sebagai anak nakal sebenarnya kan gitu. Bahkan saya pribadi lebih condong, artinya biarkan masalah baju ini tidak menunjukkan di dalam itu berarti sebagai suatu bentuk yang lebih rapih, bahkan akan membentuk tubuhnya kan gitu istilahnya. Terlepas dari masalah ini, tapi cara guru tadi langsung membentak anak tersebut bukan cara yang bijaksana. Kalaupun dianggap melanggar, beritahu bahwasanya walaupun sekarang sudah selesai waktu sekolah, tapi karena Anda masih di lingkungan sekolah, Anda harus tetap mengikuti peraturan itu misalnya. Tapi jangan dengan cara-cara yang keras, yang menyakiti hati misalnya ya. Ini penting ya bagi para guru, baik bapak ataupun ibu guru. Meskipun kita punya problem yang berat di rumah misalnya, atau habis bertengkar dengan istri misalnya, jangan dibawa-bawa ke sekolah. Yang jadi korbannya murid, kompensasinya rasa kesal kita kepada istri atau kepada suami akhirnya dilimpahkannya kepada murid gitu. Ini contoh saja ya, mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lain tentang sikap guru yang kurang baik kepada murid. Perlu kita dengan wajah yang berseri, yang ramah misalnya ya. Tetapi bagi para murid, jika ada guru yang bersikap keras, bersikap kasar, menyakiti hati, tetap harus sabar. Harus hormat kepada guru. Lihat jasanya guru itu sangat besar dan banyak.
Guru kita bukan malaikat, bukan nabi, dia manusia biasa yang bisa khilaf, bisa salah. Jangan akhirnya kita berani menjawab, berkata dengan kasar, bersikap kurang ajar. Na'udzubillah. Bahkan saya saja baru tahu tadi ya, dalam perjalanan saya mendengar informasi ada terjadi di Demak seorang siswa aliyah yang membacok gurunya yang sekarang ditahan oleh polisi. Karena apa kejadiannya? Karena dia dilarang ikut ujian oleh gurunya, kemudian dia pulang ambil sabit, kemudian datang lagi menemui gurunya, langsung saja dibacok lehernya dan yang lainnya, masuk rumah sakit. Ini sekedar contoh, kita prihatin kalau ada kejadian-kejadian seperti ini. Maka tugas dari para orang tua di rumah terutama, dan juga tugas para pendidik guru di sekolah untuk mendidik anak-anak didik kita agar berakhlakul karimah, berakhlak yang baik kepada orang tua, kepada guru. Ini penting. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika masih remaja, saya pernah mendengar satu ceramah dari salah seorang syekh yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok Abu Sa'id Al-Khudri ketika sakit. Beliau masih remaja gitu ya. Bukan seorang tokoh, justru yang menengoknya, yang menjenguknya adalah pemimpin umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok anak kecil sakit. Ini juga pelajaran bagi kita semua, bagi para aktivis dakwah, bagi para guru, gitu ya, untuk bisa meluangkan waktu menengok muridnya yang sakit misalnya, tidak masuk sekolah sekian hari, kita tengok ke rumah sakit atau kita tengok ke rumah. Pernah kejadian Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah punya seorang murid dari Spanyol ya, Baqi bin Makhlad. Kok tidak hadir? Ditanya, kemana Baqi bin Makhlad? Oh, sedang sakit wahai imam. Ditengok oleh Imam Ahmad. Baqi bin Makhlad ini dia kos gitu ya, sewa kamar, karena dia merantau dari Spanyol. Maka orang-orang memberitahu dulu kepada Baqi bin Makhlad, ini Imam Ahmad lagi jalan mau datang menengok Anda. Sampai tuan rumah yang punya kos-kosan itu malah merapihkan, menyiapkan gitu untuk Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad datang menengok Baqi bin Makhlad. Setelah pulang, orang-orang bersikap baik kepada Baqi bin Makhlad yang tadinya mungkin tidak dikenal. Pemilik kosnya juga jadi berbuat baik dan lain sebagainya, memberi makanan, perhatian dan lain sebagainya. Ini sekedar contoh gitu ya. Seorang guru yang tidak cukup hanya mengajar saja selesai tanggung jawab saya, tapi juga punya ikatan batin dengan muridnya, sehingga semakin kuat gitu ya. Nasihat dari guru akan bisa lebih mudah diterima karena si murid ini sangat keterima sekali dengan kebaikan-kebaikan gurunya. Tetapi di satu sisi kita jangan menuntut kesempurnaan. Karena pernah terjadi juga seseorang sakit, tapi orang dewasa ya, bukan anak remaja, sakit tapi biasa ikut kajian, ikut berguru gitu ya sama seorang guru. Gurunya rumahnya dekat dengan dia, tapi karena super sibuk tidak nengok dia gitu. Dia kecewa, sakit hati kepada gurunya dan tidak mau lagi belajar dengan guru tersebut katanya. Ini juga tidak benar, sikap seperti itu gitu ya. Kita lebih baik banyak berhusnudzon. Mungkin guru kita belum dengar kalau saya sakit. Mungkin dia sudah berniat, tapi ternyata ada saja halangan-halangan. Insya Allah tidak jadi masalah, gitu kan?
tidak mengurangi hormat kita dan tidak menjadikan kita akhirnya tidak mau belajar. Tapi di satu sisi tadi, guru juga berakhlak yang baik. Saya teringat lagi contoh, ada kasus lagi di zaman sekarang. Seorang anak remaja bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, saya bertanya." Gurunya merespon pertanyaan tersebut. Misalnya anak itu masih SMP gitu ya. Pertanyaan anak SD aja kok masih ditanya gitu, diejek gitu ya, dibully, dihinakan, seolah-olah nggak pantas anak usia SMP bertanya dengan pertanyaan yang remeh seperti ini gitu ya. Akhirnya anak remaja tersebut sakit hati dan tidak mau belajar lagi dari ustadz tersebut. Walaupun sangat disayangkan, seharusnya jangan gitu kan. Tapi kan masih anak remaja, belum berpikir jauh, yang ada sakit hati dia, dendam. Maka guru juga penting. Hati-hati ketika berbicara kepada murid ya. Jangan berbicara-bicara yang menyakitkan hati. Harusnya bertanya, "Aduh, Masya Allah, saya bangga dari sekian banyak anak, kamu berani untuk menyampaikan pendapatnya." Tidak mudah, kadang banyak anak malu untuk bertanya misalnya. Diberi apresiasi, kemudian dijawab. Tidak perlu direspon dengan ini pertanyaan yang remeh kok ditanyakan dan lain sebagainya, tidak perlu. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendapatkan nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya beliau itu mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menyampaikan nasihat kepada orang lain dan tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Artinya beliau selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu yang dilakukannya, melakukan perjalanan dari Madinah ke Damaskus hanya untuk bertemu dengan Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu dan memberikan nasihat secara rahasia kepada beliau, lalu beliau pulang lagi ke Madinah. Karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wafat di tahun 74 Hijriah. Sedangkan Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu sekitar tahun 40-an sampai sekian gitu ya, saya lupa persisnya. Tapi yang jelas mengalami masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu di Madinah beliau menegur wali kota Madinah Marwan bin Hakam ketika sholat Id. Marwan bin Hakam menjadikan khutbah Id lebih dulu daripada sholat Id. Padahal sunnahnya sholat Id dulu baru khutbah. Tapi Marwan bin Hakam mengubah, khutbah dulu baru sholat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menegur di depan wali kota bahwa ini menyalahi sunnah. Maksudnya wali kota, kalau beliau ini sholat dulu, pada saat khutbah nanti sebagian pada bubar, pada pulang gitu kan. Tapi sunnahnya adalah sholat dulu. Tinggal masyarakat diberi motivasi untuk supaya tidak pulang terlebih dahulu dengarkan khutbah. Tapi beliau menyampaikan di depan penguasa secara langsung karena tidak memungkinkan untuk ditunda saat itu gitu ya. Walaupun masalah ini juga nanti ada pengkajian yang lebih detail gitu ya, bahwa hukum asalnya memberi nasihat kepada penguasa itu secara rahasia, secara empat mata. Tapi kalau jika tidak memungkinkan, maka boleh di hadapan orang yang lain, tapi di depan orang tersebut secara langsung. Sehingga Nabi SAW mengatakan seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak yang disampaikan kepada penguasa yang zalim misalnya. Tetapi tentu tidak bijaksana kalau kita mengkritik penguasa, penguasanya tidak ada di depan kita. Di mimbar-mimbar kita kritik, apalagi dengan kritik-kritik yang pedas, yang tajam, yang kalau mereka dengar tentu mereka tidak akan menerima nasihat kita, malah sakit hati gitu kan.
Padahal tujuan nasihat itu disampaikan tujuannya agar yang mendengarkan nasihat itu menerima nasihat kita, karena kita menginginkan kebaikan untuk mereka. Maka kita perlu doakan dan punya juga upaya untuk bisa menyampaikan nasihat dengan cara yang bijaksana. Seorang guru boleh menyampaikan nasihat kepada kepala sekolah. Seorang murid boleh menyampaikan kritik dan nasihat kepada guru, tapi dengan adab-adab yang baik. Tidak di hadapan orang banyak, dengan kata-kata yang santun. Ini harus dibiasakan. Dan bentuknya mungkin juga bentuknya bertanya dan lain sebagainya, yang membuat orang yang mendengar ini telinganya tidak pedas, wajahnya tidak memerah karena marah. Kita pelajari bagaimana para ulama kita ketika mengkritik penguasa. Surat-surat mereka kita pelajari lagi bagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengkritik pemerintah misalnya. Sehingga yang ada karena bahasanya santun menginginkan kebaikan, mereka terkadang marah, terkadang juga tidak marah, dan mudah-mudahan bisa diterima nasihat tersebut gitu ya. Ini contoh, termasuk juga kaum perempuan. Alhamdulillah di majelis kita ini juga hadir disediakan tempat untuk kaum akhwat. Kaum perempuan terutama para istri perlu menjadi orang yang bijaksana ketika mengkritik suaminya, menasehati suaminya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa berupa pertanyaan, kalau ini seperti ini bagaimana ya mas misalnya. Jadi suami tidak merasa digurui, tapi diarahkan. Oh sebenarnya sedang mengingatkan, tapi halus gitu. Suami senang. Tapi kalau istri menasehati suaminya dengan menggurui, dengan mengkritik, dengan nada yang bicara yang keras, yang marah, dan ini bukan sesekali tapi sering kali, maka tentu para suami tidak akan merasa nyaman. Belum lama ada seorang suami mengatakan kepada saya kalau diajak pergi berdua sama istri saya nggak mau. Saya tengkar terus karena dia terus mengkritik saya, menyalahkan saya. Karena sekarang dia itu aktif pengajian, sebelumnya nggak seperti ini. Tapi setelah aktif pengajian, aduh, ustazah saja kalah. Belum sebulan saya juga dengar dari seorang ustadz. Dia bilang, demi Allah kalau bukan karena saya punya latar belakang agama, punya dasar agama, saya murtad dari agama Islam karena kelakuan istri saya ini yang suka mengkritik saya. Masalahnya bukan tidak suka dikritik, bukan ya. Walaupun memang umum manusia umumnya tidak suka dikritik, tapi cara penyampaian kritik ini penting. Apalagi kalau masalahnya juga masalah yang termasuk sebenarnya masalah ijtihadiyah, yang kita juga boleh berdiskusi, berdebat, tapi kita harus menghormati pendapat yang lain. Tapi yang ada seseorang maksakan pendapat gitu, bahwa pendapat dari ustadz saya lah yang paling benar, pendapat anda batil, salah, kamu harus ngikut pada saya. Cara-cara seperti itu tidak membuat nyaman. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengalami di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, penguasa saat itu masuk ke kota Madinah karena ada isu ada kelompok pemberontak yang berada di Madinah. Saat itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersembunyi di gua, di salah satu gua. Lalu ada salah satu tentara dari Damaskus yang berada di depan pintu gua tersebut, menyuruh orang yang di dalam gua untuk keluar. Orang yang di dalam gua itu mengatakan, kalau kamu masuk saya akan bunuh kamu. Akhirnya tentara itu masuk. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidak membunuhnya.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membacakan ayat di surat Al-Maidah. Ada di surat Al-Maidah, kita ingat kisah Qabil dan Habil. Ya. Allah berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Ya. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Tentara tersebut bertanya, siapa kamu? Siapa Anda? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjawab, saya Abu Sa'id Al-Khudri. Tentara itu tidak kenal sebelumnya. Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Rasulullah SAW. Iya, benar. Lalu tentara itu minta maaf, minta supaya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dia. Lalu tentara tersebut pergi keluar. Gitu. Ini yang didapat dari kitab-kitab sejarah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam kitab-kitab sejarah versi Syiah, itu tentaranya itu menyiksa Abu Sa'id Al-Khudri gitu. Ini terkadang dalam membaca sejarah juga kita perlu benar-benar selektif, lebih hati-hati untuk akhirnya jangan sampai kita tanpa disadari gitu ya berbuat zalim kepada orang lain misalnya ya. Tapi ala kulli hal memang tidak mudah dalam mencari validitas keotentikan suatu kisah dan lain sebagainya, tapi yang ada kita kehati-hatian. Kalau kabar-kabar yang sifatnya baik, yang tidak menyalahi akidah, tidak jadi masalah dalam sejarah kita sebutkan. Tapi kalau hal yang sifat-sifatnya merupakan keburukan dan lain sebagainya, kita perlu lebih selektif lagi dalam menyaring informasi. Apalagi di zaman sekarang ini, penting bagi kita semua untuk menjaga ukhuwah, persaudaraan Islam. Al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Ini penting. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh musuh yang tidak suka jika umat Islam ini saling bersaudara, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasehati gitu ya. Meskipun barangkali dalam pemahaman di antara kaum muslimin ada perbedaan-perbedaan pemahaman, tapi kita berusaha meminimalisir perbedaan, meminimalisir perselisihan. Maka jangan mudah terprovokasi dengan media-media sosial. Dicek dan dicek lagi kebenaran informasi tersebut ya. Jangan mudah, karena kalau kita cek ternyata kita tahu bahwa ini hanyalah adu domba saja. Tapi kalau tidak dicek, kita langsung percaya, kita komentar dengan komentar-komentar yang miring, menuduh orang-orang yang sama sekali berlepas diri. Contoh saja, kemarin tadi malam saya dapat informasi di link YouTube gitu ya, dengan mengatakan misalnya menyebutkan nama satu ormas Islam, seorang ustadz katanya dari Al-Irsyad, disebutkan ormasnya, mengatakan judulnya ya bahwa ini dan itu mau menyerang kelompok lain dari kaum muslimin. Ustadznya ada, memang ustadznya ceramah ada, mungkin ceramah misalnya 8 menit, 13 menit gitu ya.
Ceramahnya isinya baik ustadz tersebut, tetapi di samping ceramahnya ada kata-kata tulisan orang lain, tapi dimasukkan di video tersebut. Tulisannya ngawur, tulisannya tidak baik, tapi orang yang lihat menganggap bahwa tulisan itu adalah tulisan ustadz tersebut, padahal bukan. Banyak orang yang komentar, yang melihat YouTube tersebut sudah 100.000 orang. Banyak orang yang komentarnya itu langsung menjelek-jelekan ustadznya, padahal dia tidak dengar isi ceramahnya yang bagus tadi. Jadi kadang orang terpengaruh hanya dengan judul saja, langsung percaya, langsung caci maki si ustadz tersebut. Na'udzubillah. Bagaimana pertanggungjawaban nanti di akhirat? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Termasuk tulisan kita pun akan dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati dalam hal mengomentari suatu berita, mensikapi berita, dicek terlebih dahulu. Jangan langsung percaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu mengadakan perbaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai kunci pintu perbaikan dan kunci pembuka pintu kebaikan dan kunci penutup pintu keburukan. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wafat di tahun ke-74 Hijriah dengan umur 80 tahun lebih, dan saya yakin sebenarnya banyak prestasi, kebaikan, teladanan yang perlu dicontoh, tetapi riwayat-riwayat informasi yang sampai kepada kita dari kitab-kitab sejarah sangat sedikit sekali tentang kehidupan beliau ini. Mudah-mudahan kita juga terus menggali lagi kehidupan sahabat-sahabat yang lain yang bisa kita contoh, dan tentunya kehidupan teladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW juga kita pelajari terus untuk kita contoh dan kita teladani. Dan terus semoga Allah SWT juga memberikan taufik kepada kita untuk terus menggali, mempelajari, mendalami isi Al-Quran. Semoga Allah juga menjadikan kita mudah untuk dapat mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita kembalikan lagi kepada Ustaz moderator untuk melanjutkan acara ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini, walaupun akhlak jemaah yang Allah Subhanahu wa taala demikian antara janji kita, faedah dan hikmah dari seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Penuh hikmah dan manfaat di mana dapat kita ambil nilai dan juga pelajaran-pelajaran di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya kita juga membuka sesi tanya jawab. Silakan baca dari form apa, jadi bertanya secara langsung dulu silakan, atau bertanya melalui kertas yang bisa diberikan melalui panitia-panitia yang telah bertugas yang akan kita bacakan di soal bertanya. Baik, silakan. Baik, Ibu maupun apa dan Iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Silakan, silakan, Mas Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kita dengar bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendapat nasihat dari Rasulullah agar ramah dan sayang kepada para murid-muridnya. Namun terkadang kita menjumpai ada beberapa murid yang itu kalau ia tidak dikerasi itu dia nggak disiplin gitu, atau nggak manut. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita itu bersikap keras terhadap murid-murid yang demikian? Lalu batasan keras dan tegasnya itu bagaimana, seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu perlu dibedakan
antara murid yang masih anak-anak kecil, belum dewasa gitu ya. Anak TK, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Maka tentu kita harus lebih super sabar menghadapi mereka gitu kan, karena masih anak-anak tadi. Berbeda dengan barangkali anak-anak yang sudah SMP, SMA gitu ya, harusnya mereka sudah lebih paham ketika disampaikan sesuatu benar-benar. Tetapi penting juga di sini pendekatan secara personal dari hati ke hati dengan murid-murid juga perlu ditingkatkan. Ketika ada murid yang bandel, murid yang tidak suka mengerjakan tugas, apalagi umumnya di sekolah kan juga ada istilahnya BP gitu ya, atau apa, konselingnya ya, BK misalnya. Itu, dan termasuk juga guru juga boleh, tanpa harus, karena murid ini jumlahnya banyak, sedangkan guru konseling mungkin terbatas, kita bisa pendekatan kepada anak tersebut, menanyakan sebab-sebabnya atau apa. Bisa jadi ada penyebab-penyebab lain, latar belakang di rumah dia misalnya ditinggal wafat ibunya, ayahnya kurang perhatian dan lain sebagainya, yang perlu dengan nanti pendekatan-pendekatan diberi motivasi. Terkadang anak-anak yang bandel itu karena lagi cari perhatian gitu ya istilahnya. Tetapi dengan kita beri tugas, kita beri apresiasi, akhirnya timbul rasa percaya diri mereka, dan mudah-mudahan mereka bisa lebih taat gitu ya, lebih patuh. Ala kulli hal, mungkin perlu ditanyakan lagi kepada pakar di sini ya dalam hal pendidikan, bagaimana kapan sikap keras ini juga bisa kita lakukan. Semata-mata kerasnya karena Allah dan untuk mendidik. Jangan kerasnya karena hawa nafsu, emosi kita, karena sakit hati, tersinggung gitu ya, merasa tidak dihargai. Nah, itu yang jangan. Bukan karena masalah pribadi, bukan, tapi benar-benar dalam rangka mendidik. Terkadang juga diperlukan. Seperti contoh kalau kita baca sejarah Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel juga pernah dipukul oleh gurunya gitu. Yang justru dengan setelah dipukul ini baru jadi patuh dan nurut gitu dengan guru tersebut gitu ya. Tapi tentu pukulan pun tidak boleh mengenai wajah dan tidak boleh melukai, membuat memar tubuh, tidak boleh. Tapi benar-benar sekedar untuk menunjukkan bahwa kita marah, tidak suka gitu. Jadi seperti itu ya. Walaupun kalau kita kecil dahulu barangkali guru-guru kita kalau marah pakainya penjalin rotan gitu ya, pukul yang keras. Tapi kita sebagai murid dahulu pun tetap hormat kepada guru, tidak pernah mengajak berkelahi, naudzubillah, malah tetap hormat, sayang kepada guru. Maka anak-anak zaman sekarang juga, walaupun sekarang hampir sudah tidak ada pendidikan dengan pukulan, tapi seandainya seorang guru itu khilaf dan lain sebagainya, melempar kapur atau memukul, maka murid pun tetap harus beradab dan hormat. Jangan terus pulang lapor ke orang tuanya, dilebih-lebihkan, orang tuanya lapor polisi dan lain sebagainya. Ini tidak baik. Mungkin itu saja, saya mohon maaf apabila belum bisa memberikan penjelasan batasan kapan. Kita sebagai orang tua saja juga kepada anak terkadang keras sama anak gitu, karena anak beda-beda. Ada yang memang kalau dia agak keras sedikit baru nurut, tapi kita lebih tahu sendiri batasan-batasannya. Mudah-mudahan tidak sampai melampaui batas gitu ya. Baik, satu program yang akan disampaikan, pertanyaan sama. Ya. Bapak nanti bisa hadir di panitia kajian atau menghubungi panitia yang dimaafkan. Ya. Silakan. Yang bertanya tadi akan dapat hadiah ya, insya Allah dari panitia. Ini memberi penyemangat yang lain untuk bertanya lagi, insya Allah sebelum hadiahnya habis. Ya, silakan. Ya. Karena bertanya tadi di ayat terakhir yang sebagai bentuk lain bahasa itu kan tentang lisan.
hobi dan tadi. Iya. Apakah hikmahnya itu berarti ketika kita hidup ini atau sampai tadi mau hidup kita menggunakan itu sebuah adab yang memang harus kita berikan kepada saudara kita ketika hidup ini atau sampai pada seperti apa? Oh iya. Ya, bagus sekali. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada orang datang masuk ke rumah kita untuk membunuh kita, maka lawanlah dia dan bunuhlah dia. Ini kata-kata ini seolah-olah seperti bertentangan gitu ya dengan perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika di gua tersebut. Tapi insya Allah tidak termasuk bertentangan. Karena sebenarnya Abu Sa'id pun mengatakan, kalau kamu masuk saya akan bunuh kamu. Artinya kalau melihat gelagat si lawan tersebut akan membunuhnya, maka tidak diperlihatkan untuk silahkan bunuh saya gitu ya. Tapi rupanya ketika masuk, maka dibacakan ayat itu tujuannya untuk mengingatkan lawan tersebut, karena dia sama muslim, supaya takut sama Allah Subhanahu wa taala dengan dibacakan ayat tersebut. Yang belum tentu juga kalau nanti tentara tersebut benar-benar mau membunuh Abu Sa'id, juga Abu Sa'id kasih dirinya untuk dibunuh, belum tentu gitu ya. Tetapi dia bacakan ayat tersebut untuk memberikan rasa takut bahwa ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah dia menyatakan saya menyerah. Wallahu alam. Tapi prakteknya adalah ketika seseorang ada yang mengganggu, bahkan hendak membunuh, maka kita menghindar diri, membela diri, dan bahkan terpaksa membunuh dia, maka ini tidak berdosa. Tapi syaratnya sudah ada upaya dari lawan untuk membunuh. Ini. Tapi kalau belum, tidak boleh. Kemarin persis ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, ada satu orang tetangga saya sering menyakiti hati saya, sering menuduh saya, bolehkah saya bunuh dia? Gitu. Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Baik, untuk dari pertanyaan kembali, Bapak juga silakan untuk mengambil pertanyaannya di akhir kajian ini. Baik, Bapak pertama bisa melalui pertanyaan mayoritas. Ada pun yang hadir di kesempatan ini, silakan. Ada yang bertanya kembali? Atau dibalik kita yang bertanya? Ya, boleh. Sebagai penutup, barangkali tinggal 5 menit lagi ya. Sebagai penutup, saya ingin bertanya. Ada seorang ulama di Arab Saudi ini bernama Syekh Abdullah bin Humaid rahimahullah. Syekh Abdullah bin Humaid. Mungkin kita sering dengar nama bin Humaid. Beliau punya anak. Statusnya sekarang ini sebagai Imam Masjidil Haram. Siapa nama anak Syekh Abdullah bin Humaid ini? Silakan. Bagian jawabnya. Ya, kalau tidak ada saya beri ya, silakan. Ya, Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid, masih hidup orangnya. Saya sedikit sebagai penutup ingin cerita tentang ayah dari Syekh Saleh bin Humaid ini, hafizahullah, yaitu Syekh Abdullah bin Humaid rahimahullah. Beliau itu ulama besar, pernah mengajar di Masjidil Haram di Mekah. Pada saat mengajar di Masjidil Haram, ada seorang anak muda, sedangkan Syekh ini sudah sepuh. Anak muda ini mengkritik Syekh di depan orang banyak. Syekh, tadi apa yang kamu sampaikan salah. Yang benar adalah ini, dasarnya karena ini itu, gitu kan istilahnya. Mengkritik Syekh di depan orang banyak. Orang aja banyak yang kesel sama dia. Wah, kurang ngajar ini, galil adab, gitu kan mungkin. Tapi Syekhnya tidak marah.
Syekhnya malah berterima kasih. Padahal mungkin permasalahan yang dikritik tadi permasalahan ijtihadiyah, yang masing-masing boleh saja berbeda pendapat dengan keyakinannya masing-masing. Tapi Syekh juga tidak terus marah ke dia, mukanya tidak merah marah. Selesai pelajaran malah dipanggil anak muda tadi. Mungkin pikir anak muda ini bakal dimarahin nih saya gitu ya. Ternyata ditanya, kok saya belum pernah lihat kamu sebelum ini, siapa kamu, saya ingin berkenalan, terima kasih tadi atas masukannya dan lain sebagainya. Ramah. Ini praktek tadi ya, ramahnya seorang guru kepada murid walaupun muridnya kurang ajar. Ternyata anak muda itu bilang, saya berasal dari Hadramaut, dari Yaman Selatan. Ini kejadian tahun 70-an. Pemerintahan kami, pemerintahan komunis. Saya ini dikejar-kejar oleh pemerintah komunis. Saya lari ke Mesir. Saya kuliah di Al-Azhar. Belum sampai saya lulus, pemerintah Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Yaman. Pemerintah Mesir mengusir orang-orang Yaman yang ada di Mesir. Maka saya lari sekarang ke Arab Saudi ini. Ya, mungkin datang dengan visa umroh atau apa gitu ya. Jadi dia belum artinya hanya sementara lagi, masih bingung mungkin mau tinggal di mana dan lain sebagainya. Syekh paham kalau pemuda ini berasal dari Hadramaut dan secara pemahaman beragama mungkin berbeda dengan apa yang diyakini oleh Syekh misalnya ya, dalam beberapa hal tertentu gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang dianggap bid'ah yang dilakukan oleh anak muda ini dan lain sebagainya misalnya. Yang kalau misalnya dianggap, kalaupun dianggap beda kelompok lah misalnya ya. Tetapi Syekh ini meyakini bahwa seorang muslim itu bersaudara. Sedangkan anak muda ini sedang dalam pelarian, butuh bantuan. Maka Syekh tanyakan, maukah kamu pindah warga negara, jadi warga negara Arab Saudi? Mau Syekh. Saya punya kenalan kepala imigrasi, saya buatkan surat rekomendasi, kamu bawa, berikan ke dia. Oh, terima kasih. Dibawa ke kepala imigrasi, isi suratnya, tolong jadikan anak muda pembawa surat ini jadi warga negara. Langsung diganti warga negaranya, jadi warga negara Arab Saudi. Ini masih mudah dulu tahun 70-an ya. Sampai anak muda ini berangkat lagi ke Mesir melanjutkan kuliahnya, yang tinggal sedikit lagi. Sampai setelah itu pulang lagi, tinggal di Arab Saudi, tinggal di kota Madinah. Ini contoh yang luar biasa ya, praktek bagaimana ramahnya seorang guru. Kemudian ketika disikapi dengan yang tidak sopan tadi, tidak marah, tidak dendam. Dan ketika ada perbedaan yang dianggap perbedaan dalam hal cara memahami beragama pun tidak dijadikannya berarti harus jadi musuhan. Tetapi ada ta'awun alal birri wat taqwa, menolong orang yang kesusahan karena hatinya bersih, ikhlas mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita juga orang-orang yang berakhlak mulia, yang menjadi pemersatu bagi umat dan tetap sabar terus untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang hak, tapi tetap beradab dan berakhlak yang baik meskipun kepada orang yang berbeda dengan kita selama mereka semua adalah bersaudara. Kecuali hal-hal yang memang sangat prinsip sekali penyimpangannya dan kesesatannya yang mengatasnamakan Islam tapi sesungguhnya itu bukan Islam, itu berbeda lagi. Dan kepada orang yang tersesat karena salah asuhan, salah didikan, itu pun perlu kita rangkul, perlu kita bimbing bagi orang yang mampu untuk mendakwahinya. Akhirnya saya tutup dan saya serahkan lagi kepada moderator untuk membacakan nanti doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikan kemudahan dalam perjalanan kajian di tahun berikutnya.
ini semoga apa yang telah kita lakukan bersama memberikan manfaat dan juga faedah untuk kita semua. Bisa dan juga hikmah dan bisa dapat saya dalam putih untuk mengawal Allah. Semoga kita juga dapat kembali untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah di Masjid Jami Al-Masjid Insyaallah akan dilaksanakan kembali dilakukan pada tiap bulannya dengan menghadirkan para asatidzah sunnah wal jamaah, dan juga pula kami juga sampaikan kepada para jemaah untuk menghadiri pula kajian-kajian itu pada tiap kajian, baik kajian pada subuh atau kajian-kajian pada maghrib di jadwal-jadwal yang telah disampaikan atau tertera dan kajian itu masih Jami Al-Masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil kafat majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.